Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan melakukan analisis kebangkrutan menggunakan analisis multivariat. Berikut merupakan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Arfi Anggito Abimanyu, lalu ada teman saya, Zulfa Nurul Husna, dan selanjutnya ada Nur Mawadah, lalu selanjutnya ada Revanda Dudi Justicia, dan yang terakhir Yogiana Dewi Rahmawati. Bumi Resource Tbk atau Bumi Resource merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bertindak sebagai induk untuk sejumlah anak usaha. Bumi Resource menempati peringkat ke-1898 pada Forbes Global 2000 tahun 2012. Sebagai produsen batubara termal terbesar di Indonesia, mayoritas saham dimiliki Bakery Group. Pada 2013, perusahaan mengalami sejumlah masalah, adanya ketidakwajaran keuangan sebesar 201 juta US dollar dan masalah dengan regulator. PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk atau yang dikenal dengan kode MBAP berdiri sejak 28 Oktober 1992 sebagai bagian dari grup Bara Multi. Berfokus pada bisnis pertambangan dan produksi batubara pada tahun 2008. Batubara yang dihasilkan perusahaan memiliki kualitas tinggi dengan nilai kalori sehingga diminati oleh pasar internasional karena karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan. Wilayah izin usaha pertambangan batubara seluas total 2.960 hektar di Malinau, Kalimantan Utara melalui anak usahanya PT Bara Dinamika Muda Sukses. Analisis model Z-Score-Altman untuk perusahaan Bumi dan MBAP. Perusahaan Bumi pada tahun 2020 dan 2021 aktiva lancar sebesar 397 juta dan 775 juta, hutang lancar 1,2 miliar dan 2,8 miliar, total aset 3,4 miliar dan 4,2 miliar, total ekuitas 132 juta dan 646 juta, total hutang 3,2 miliar dan 3,5 miliar, laba sebelum bunga dan pajak min 322 juta dan 291 juta, laba ditahan min 3 miliar dan min 2,8 miliar. Lalu selanjutnya perhitungan Z-Score. Diperoleh hasil pada tahun 2020 min 5,2 dan 2021 dengan hasil min 4,8. Data laporan keuangan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk pada tahun 2020 dan 2021 dengan kode entitas MBAP untuk aktiva lancar sebesar 125 juta dan 209 juta, hutang lancar sebesar 33 juta dan 52 juta, total aset sebesar 181 juta dan 257 juta. Total ekuitas sebesar 138 juta dan 199 juta, total hutang sebesar 43 juta dan 57 juta, laba sebelum bunga dan pajak sebesar 37 juta dan 128 juta, laba ditahan sebesar 109 juta dan 171 juta. Analisis Z-Score dengan kode entitas MBAP pada tahun 2020 adalah sebesar 9,98 dan pada tahun 2021 adalah sebesar 13,16. Perbandingan analisis model Z-Score antar perusahaan dengan kode entitas Bumi, nilai Z pada tahun 2020 dan 2021 berada pada zona distress, yang artinya ada potensi kuat bagi perusahaan untuk mengalami kebangkrutan. Pada kode entitas MBAP, nilai Z pada tahun 2020 dan 2021 berada pada zona aman, yang artinya perusahaan aman dan bagus serta terhindar dari resiko kebangkrutan. Penyebab terjadinya kerugian pada PT Bumi Research adalah
karena teknologinya yang kalah bersaing dari perusahaan yang sejenis. Kemudian, tingkat investasi yang besar menyebabkan perusahaan harus berhutang pada pihak luar. Hutang yang besar tersebut memberikan beban bunga menjadi semakin lebih besar. Bahkan, hutang perusahaan lebih besar daripada aset yang dimilikinya. Saran pemecahan masalah yang kami berikan: untuk mengatasi banyaknya jumlah hutang lancar yang akan jatuh tempo, sebaiknya PT Bumi Resources bisa menawarkan kepada kreditur untuk mengkonversikan sebagian hutangnya menjadi saham atas PT Bumi Resources. Dengan demikian, jumlah hutang yang dimiliki PT Bumi Resources dapat dikurangi. Setidaknya, untuk biaya pembayaran bunga jadi berkurang, dan biaya pembayaran bunga itu dapat dialihkan fungsinya untuk lebih dapat mengefisiensi kegiatan operasional perusahaan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.